Selamat siang anak negeri, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Dandi Widi. Seperti biasa, kalau ketemu aku, kalian pasti akan aku ajak buat keliling Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Di sini kalian akan aku ajak untuk melihat proses pembuatan kapal pinisi, mengolah ikan tuna asap, dan memasaknya jadi menu yang spesial. Aku juga mau mengangkut hasil panen dengan kuda loh. Setelah itu mencicipi nasuliku dan lawara ayam, salah satu masakan khas dari kabupaten yang ada di ujung Sulawesi Selatan ini. Oh ya, aku juga mau carikan gabus buat dimasak dengan daun ariang. Penasaran kan? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang letaknya berada di paling ujung timur dan selatan. Salah satu tempat yang paling populer adalah Tanjung Bira, daratan yang paling menjorok ke lautan. Nah, di tanah ini dikenal sebagai asal-usul dari semua kapal kayu di Nusantara. Capek sekali. Saya bawa kayu besi. Nah, kayu ini akan kita sulap menjadi kapal pinisi. Aduh, Om! Kayu besi atau kayu ulin adalah nama kayu yang terkenal dari hutan Kalimantan. Kayu yang berwarna coklat kehitaman ini biasanya digunakan sebagai bahan rumah, jembatan, hingga kapal seperti ini. Apalagi daya tahan yang cukup kuat terhadap cuaca ekstrim, hingga tidak mudah lapuk terkena air, termasuk terhadap air laut. Nah, kalau Thor di luar negeri itu pakai palu untuk memberantas kejahatan, kalau Bapak di sini pakai palu untuk bikin pasak. Nah, pasak ini item sangat penting dalam pembuatan kapal pinisi. Bagaimana, Pak? Lanjut lagi. Perahu tradisional suku Bugis ini adalah salah satu legenda yang membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Sejak zaman dulu, perahu ini sudah digunakan untuk berlayar sampai ke Eropa dan Afrika. Jadi biasanya pembuatan kapal di luar itu akan dimulai dengan pembuatan rangka atau tulangnya. Hal ini dilakukan karena anggapan bahwa kalau papannya yang menyesuaikan dengan bentuk rangka, maka akan terlalu dipaksakan proses pembengkokannya. Nah, dengan bentuk tulang yang menyesuaikan papan, semua proses akan berjalan natural. Jadi kondisi kayu akan lebih tahan lama. Nah, ini dia tulangnya. Nah, tulang ini akan mengikuti sesuai dengan bodinya. Selain itu, proses pembuatan perahu kayu dengan teknik seperti ini juga lebih tahan terkena hantaman ombak dan tekanan air. Karena fungsi rangka pada perahu untuk menahan semua tekanan dari luar, bukan seperti rumah yang fungsinya untuk mengokohkan. Nah, inilah perahu yang sudah hampir jadi. Jadi pembuatan perahu seperti ini tuh membutuhkan waktu dari 8 bulan sampai 1 tahun. Itu tergantung dari kondisi perahu, desainnya, dan juga bahannya. Lama juga ya, apalagi dengan kayu yang berat ini. Pak, bantu lagi, Pak! Hal yang paling unik adalah sampai sekarang seluruh pembuatannya masih tradisional. Lokasinya juga di pinggir pantai, agar setelah selesai bisa langsung didorong ke laut. Posisi ini tuh adalah spot paling bagus di kapal ini. Bisa melihat seluruh lautan. Tapi sayangnya nggak bisa berlayar, angin timur masih kencang, mana ombak tinggi. Apalagi kapalnya belum jadi, percuma jadi. Padahal asik kalau berlayar.
Sayang sekali, jadinya nggak bisa ikut nyobain kapal legendaris yang sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO ini. Dandi, jangan kau ngayal terus. Ayo cepetan. Tunggu dulu. Orang masih menikmati nih. Aduh, mengganggu rutinitasku saja. Lagi enak menghayal padahal. Di sekitar pesisir, tentu ada banyak olahan makanan yang bahan bakunya ikan. Termasuk olahan ikan yang akan kita buat sekarang. Jadi biasanya masyarakat di pesisir Indonesia itu memiliki olahan makanan ikan asap ya Ibu ya. Nah seperti hari ini kita akan masak dengan ikan tuna dan juga ikan cakalang. Kita akan jadikan ikan asap. Gimana rasanya? Ikan segar yang akan diasapi biasanya dibelah dulu jadi dua. Kemudian difilet-filet menjadi ukuran yang tipis begini. Biasanya ikan-ikan yang sering dijadikan olahan ikan asap adalah jenis ikan yang berukuran besar. Kalau di sekitar Bulukumba, umumnya adalah ikan tuna, tongkol, atau cakalang. Jadi sebelum ikannya ini dibakar, kita tusuk pakai lidi seperti ini agar ikannya nggak mudah hancur. Bener ya Bu ya? Benar. Ikan tuna asap di sekitar Bulukumba umumnya dipotong dengan ukuran sebesar ini. Karena rata-rata untuk dijual dengan harga Rp10.000 per potongnya di pasar. Kak Dandi, minta tolong itu siapkan dulu pelepah kelapanya ya. Oke siap, dibelah-belah seperti ini toh. Jadi sebelum ikannya diasapi, kita menggunakan pelepah kelapa Ibu ya sebagai alasnya. Nah tujuannya itu supaya ikannya itu nggak kena langsung sama besinya. Supaya nggak lengket Ibu kan? Iya. Dengan pelepah kelapa yang masih basah seperti ini, daging ikan nggak akan lengket. Soalnya akan keluar cairan alaminya. Sip, yuk kita kasih asap semua ikannya. Tradisi pengolahan ikan asap seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat kita sejak zaman dulu. Fungsi utama awalnya adalah sebagai proses pengawetan makanan secara alami. Dengan diasapi seperti ini, ikan akan lebih awet, bisa bertahan hingga beberapa hari. Karena bakteri yang akan timbul akan mati terkena partikel asapnya. Sekarang karena ini daging asap, jadi apinya nggak boleh keluar. Harus disiram. Iya. Siram Ibu. Ibu siram. Siram itu Ibu. Itu menyala itu. Iya. Dasar Kak Dandi, suka iseng. Disuruh siram api, malah usap air ke muka sendiri. Hehehe, biar nggak pedis ini mata. Oh iya, kalau sekarang selain fungsinya sebagai proses pengawetan ikan secara alami, ikan yang diasapi seperti ini juga membuat rasanya jadi lebih khas. Lebih enak nih, manyang. Ibu, boleh minta satu kah? Lapar satu. Boleh satu. Coba satu. Ini kan. Ini, coba. Coba dong, cobain. Enak. Jadi sebenarnya ikan asap yang seperti ini tuh udah bisa dimakan ya Ibu ya? Iya. Tapi kalau kita masak lagi menjadi olahan khas desa Kasuso itu pasti lebih enak ya? Iya. Kita masak lagi habis ini. Ya udah yuk, tidak usah terlalu lama. Langsung saja kita masak. Ada banyak cara menyajikan ikan asap, mulai dari disantap langsung dengan sambal, digoreng, atau dengan cara yang paling populer seperti yang akan kita buat sekarang. Oke. Jadi kali ini ikan asapnya ini kita akan masak dengan santan, tapi yang spesial di sini karena akan menggunakan belimbing juga. Bakal segar pasti. Belimbing yang digunakan adalah belimbing wulu, salah satu jenis belimbing yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Belimbing wulu atau belimbing sayur ini kita belah jadi dua, tidak perlu jadi ukuran yang terlalu kecil, biar tidak mudah hancur saat dimasak nanti. Sudah kita masak.
Nah, sebelum ikannya dimasak, kita masak belimbingnya ini dulu biar asamnya itu keluar. Betul. Wih, merah pokoknya lebih enak. Nah, ibu-ibu lagi mempersiapkan bahan dan bumbu lainnya. Pertama yang wajib adalah parutan kelapa. Karena santan jadi syarat utama masakan yang akan kita buat. Selain itu, ada juga bumbu yang ditumbuk sampai halus, mulai dari lada, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Selain itu ada juga cabai utuh dan serai yang digeprek. Oh iya, udah mateng nih belimbingnya. Saatnya kita masak. Memasak ikan asap santan ini cukup unik. Begitu rebusan belimbing wulu ini matang, langsung masukkan ikan asap ke dalamnya. Ikan asap langsung masuk ke dalam rebusan belimbing wulu, biar aroma atau rasa amis yang tersisa bisa hilang sempurna. Oh iya, ikan asap yang kita olah adalah bagian kepala. Salah satu bagian ikan asap yang paling enak diolah jadi kuah santan. Setelah ikan masuk, langsung campurkan juga santan segarnya. Jangan lupa terus diaduk ya, biar tidak pecah. Jadi tetap gurih rasa santannya. Kalau sudah matang, sekarang turunkan pancinya. Tapi belum bisa dimakan. Belum ada bumbunya tuh. Nah, sekarang saatnya masak bumbunya. Ini Mi, uniknya masak ikan asap santan di Bulukumba. Setelah ikan matang, bumbunya justru ditumis terpisah. Mulai dari bumbu halus, serai, dan cabai. Sampai benar-benar matang. Setelah bumbu matang, baru campurkan ke dalam ikan dan santannya. Nah, setelah ini sih benar-benar sudah selesai toh. Ikan asap santan siap dihidangkan. Kalau di Jawa sana, olahan ikan asap santan seperti ini hampir sama dengan mangut. Sama-sama menggunakan ikan asap dan sama-sama menggunakan santan pedas. Bedanya adalah bumbu asamnya. Nah, ini dia ikan asap kuah santan. Ikan asap kuah santan ini teksturnya sangat lembut ya. Karena melalui proses pengasapan dan wanginya tuh harum sekali. Enak, makanya bikin nambah nafsu makan, Tante. Ditambah lagi karena pakai belimbingnya itu, jadi bikin ikannya ini tambah segar rasanya. Enak ya Tante? Enak. Ya. Tambah lagi. Bisa saya bungkus kah? Bisa. Belum lagi manfaat belimbing wulu yang cukup banyak. Selain kandungan vitamin C-nya yang banyak, si asam hijau ini juga bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan bisa meredakan batuk. Karena alam memberikan banyak manfaat.